Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Riza Suganda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang graf berlabel dan juga algoritma Floyd-Warshall. Halnya adalah cara mencari rute terpendek dari dua titik. Contohnya yaitu pada peta berikut ini. Terdapat banyak jalan yang menghubungkan antara kota Jakarta ke kota Malang. Maka akan timbul pertanyaan, jarak mana yang tercepat dan terdekat? Jika kota lainnya seperti Bandung, Semarang, dan Jogja merupakan sebagai titik-titik, maka jalan antar kota tersebut dapat dinyatakan sebagai garis. Garis yang menghubungkan antar titik-titik dengan jarak antar kota bisa disebut bobot garis atau nilai garisnya. Maka kita harus mencari path atau rute terpendek antara titik-titik kota ini. Selanjutnya yaitu Stephen Warshall atau penemu dari algoritma ini. Algoritma yang ditemukan oleh Warshall untuk mencari path atau jalur terpendek. Yang pertama ada inputnya yaitu matriks hubung, graf berarah berlabel. Yang kedua ada outputnya yaitu path terpendek atau jarak terpendek dari suatu titik ke semua titik. Algoritma Warshall, X sama dengan X0, untuk K sama dengan 1 hingga N, lakukan selanjutnya yaitu untuk I sama dengan 1 hingga N, lakukan lagi untuk J sama dengan 1 hingga N. Maka lakukan lagi rumusnya yaitu jika X I kolom J lebih besar dari X I kolom K ditambah X K kolom J, tukar X I kolom J dengan X I kolom K ditambah X K kolom J. Selanjutnya itu ke contoh soal di mana ada titik 1, 2, 3, 4 dengan bobot atau nilai masing-masing antar jaraknya. Yang pertama kita hitung dulu dan buat sebagai tabel. Jarak 1 ke 1 0, jarak 1 ke titik 2 ada 3, 1 ke titik 2 ada 3, jarak 1 ke titik 3 ada 0 infinity karena di sini jaraknya berlawanan tidak bisa langsung. Yang selanjutnya ada 1.4, dari 1 ke 4 yaitu ada 7, ada 2 ke 1 sama dengan 8, 2 ke 1 sama dengan 8, ada 2 ke 0, 2 ke 2 0, ada 2 ke 3 yaitu 2, 2 ke 3 yaitu 2, 2 ke 4 infinity karena tidak ada jalan langsung, dan 3 ke 1 ada 5 langsung, dan 3 ke 2 ada infinity karena tidak ada jalannya, 3 ke 3 0, 3 ke 4 ada 1 langsung, 4 ke 1 ada 2, dari 4 ke 2 infinity karena tidak ada perjalanan langsung, dari 4 ke 3 juga tidak ada karena perjalanan langsung, dan 4 ke 4 yaitu 0. Hal yang selanjutnya kita harus lakukan yaitu iterasi. Kita mengecualikan perhitungan pada kolom pertama dan baris pertama. Kita mencari titik 2 ke 3. 2 ke 3 di sini kosong. Kita melewati rute 2 ke 1 ditambah 1 ke 3. 2 ke 1, 1 ke 3. Maka dari itu kita tetap menggunakan bobot sebelumnya yaitu 2 karena di sini tambah infinity, 8 ditambah infinity maka hasilnya melebihi banyak. Kita tetap menggunakan rute sebelumnya yaitu bobotnya 2. Selanjutnya ada titik 2 ke 4. Sebelumnya bobotnya infinity, maka itu kita lewat lintasan lain, 2 ke 1 ditambah 1 ke 4. 2 ke 1, 1 ke 4. 2, 1, 1 ke 4. 8 tambah 7, 15. Maka ini bobot baru, dimana lebih kecil daripada infinity, maka ditukar menggunakan bobot baru atau lintasan lainnya. Yang ketiga yaitu 3 ke 2. 3 ke 2 ini kita bisa melewati titik lainnya yang sebelumnya bobotnya infinity, melewati 3 ke 1 dari 1 ke 2. Kita lihat 3 ke 1, 1 ke 2, 5 tambah 3 8. Maka dapatkan hasil baru yaitu 8. Selanjutnya yaitu 3 ke 4, titik 3 ke 4. Di sini pada sebelumnya yaitu 1. Kita bisa lihat pada hitung manual juga inilah rute tercepat, di mana melewati rute lainnya saja sudah mendapat bobot pertama yaitu 5. Maka kita tetap menggunakan bobot 1. Kita hitung lagi untuk mencari titik 4 ke 2 yang sebelum bobot infinity, kita cari rute lain melewati 4 ke 1 dan dari 1 ke 2. 4 ke 1, 1 ke 2, 2 tambah 3, 5. Yang terakhir yaitu
sebelumnya saya garis bawahi dulu di sini 5. 4 ke 3 infinity, bobot sebelumnya kita cari ke rute lain di mana melewati 4 ke 1, 1 ke 3. 4 ke 1, 2, 1 ke 3 infinity, maka tetap infinity. Kita lanjutkan iterasi kedua di mana mengecualikan perhitungan pada baris kedua dan kolom kedua. Maka kita akan menghitung pada titik 1 ke 3 melewati rute lainnya, yaitu 1 ke 2 ditambah 2 ke 3. Bobot sebelumnya adalah infinity. Kita cari perhitungan atau bobot jarak 1 ke 2 ditambah 2 ke 3. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 tambah 2, 5. Maka di sini 5. Selanjutnya yaitu 1 ke 4, 7. Bobot sebelumnya adalah 7. Kita tetap coba melewati rute yang lainnya, melewati 1 ke 2 ditambah 3 ke 4. 1 ke 2, 3, 3 ke 4, di sini bobotnya terlalu besar. Maka kita tetap menggunakan yang ke 7, bobot 7. Selanjutnya kita cari titik 3 ke 1. Sebelumnya bobotnya 5, melewati lintasan lain kita cari, yaitu melewati 3 ke 4, 4 ke 1. 3 ke 4, 4 ke 1, 1 tambah 2, 3. Selanjutnya yaitu kita mencari bobot 4 ke 1, dimana 4 ke 1, sebelumnya saya garis bawahi dulu tadi untuk bobot yang isinya 3. Ini adalah bobot yang isinya 3. Selanjutnya kita mencari bobot 4 ke 1. Di sini sebelumnya 2, kita lewati rintangan atau lintasan lain, yaitu melewati titik 4 ke 3, 3 ke 1. Sayangnya pada saat melihat lintasan 4 ke 3 sudah mendapatkan hasil infinity, maka kita tetap menggunakan bobot awal yaitu 2. Yang selanjutnya adalah 4 ke 3. 4 ke 3 yaitu bobot sebelumnya infinity. 4 ke 3 infinity, cari melewati lintasan lain 4 ke 2 ditambah 2 ke 3. 4 ke 2 tambah 2 ke 3, 2 ke 3, 2. Maka hasilnya 5 tambah 2, 7. Di sini sudah dimasukkan angkanya bahwasannya 43 adalah 7. Mengapa saya tidak menghitung bagian 3 ke 4? Karena di sini sudah masuk nilai terkecil, yaitu rute terpendek dengan bobot 1. Melewati lintasan lain pun akan mendapatkan hasil yang paling cepat, yaitu 1. Selanjutnya adalah iterasi ketiga, kita mencari titik 1 ke 2. Sebelumnya sama seperti peraturan sebelumnya, kita mengecualikan perhitungan pada bagian kolom ketiga dan baris ketiga. Pada titik 1 ke 2 kita bisa melewati lintasan 1 ke 3 dan 3 ke 2. Namun bobot pada sebelumnya sudah tertera 3. Melewati lintasan lain 1 ke 3, kita lihat 1 ke 3, di sini sudah tercatat 5. Maka dari itu kita tetap menggunakan bobot yang sebelumnya, di mana di sini ada 3. Selanjutnya kita mencari 1 ke 4. 1 ke 4 pada bobot sebelumnya yaitu 7. Kita iterasikan, kita mencari rute tercepat lainnya melewati 1 ke 3, dari 3 baru ke 4. 1 ke 3, dari 3 ke 4, 5 tambah 1, 6. Maka kita mendapatkan hasil baru yaitu 6. Selanjutnya kita akan mencari 2 ke 1. 2 ke 1 bobot sebelumnya yaitu 8. Kita melewati lintasan lainnya yaitu 2 ke 3, 3 ke 1. 2 ke 3, 3 ke 1. 2 tambah 3, 5. Maka dari situ kita mendapatkan hasil 5. Lalu selanjutnya kita mencari titik 2 ke 4. 2 ke 4 itu kita melewati rute lainnya yaitu 2 ke 3 ditambah 3 ke 4. Karena bobot sebelumnya 15, kita mencari bobot yang baru yang lebih pendek. 2 ke 3, 3 ke 4. 2 ke 3, 3 ke 4. 2 tambah 1, 3. Maka dari situ kita mendapatkan hasil 3. Nah, selanjutnya kita mencari titik 4 ke 1 yaitu 2.
melewati lintasan 4 ke 3 ditambah 3 ke 1. Di sini saya menggarisbawahkan yang merah karena yang merah ini hasil akhirnya teman-teman semua. Kita mencari titik 4 ke 3, 4 ke 3 di sini sudah 7, maka dari itu saya tetap menggunakan bobot yang lama karena ditambah 3 ke 1 yang bobotnya 3 hasilnya 10. Maka saya menggunakan bobot yang lama yang lebih pendek karena tujuan dari pembelajaran ini mencari lintasan terpendek. Yang terakhir yaitu 4 ke 2. Ini tadi isinya 2, ini sekarang kita cari ini 4 ke 2. 4 ke 2 bobot sebelumnya 5, kita mencari lintasan lain melewati 4 ke 1, 1 ke 2. 4 ke 1, 1 ke 2. 2 tambah 3, 5. Bobot sebelumnya 5, maka dari itu kita tetap menggunakan bobot 5. Selanjutnya adalah iterasi keempat, di mana kita akan mengecualikan perhitungan pada kolom keempat dan baris keempat. Kita mencari titik 1 ke 2, di mana bobot sebelumnya adalah 3. Kita mencari titik lain dari 1 ke 3, dari 3 ke 2. Karena pada bobot 1 ke 3 sudah tertera bahwasanya angka 5 dan bobot sebelumnya sudah tertulis 3, maka kita tetap menggunakan 3. Selanjutnya kita mencari lintasan ke 1 ke 3. 1 ke 3 bobot sebelumnya adalah 5. Lalu kita mencari lintasan lain melewati 1 ke 2, 2 ke 3. 1 ke 2, 2 ke 3. Sini 3 tambah 2 tetap 5, maka dari situ tetap menggunakan 5. 2 ke 1 juga bobotnya 5, mencari lintasan lain dengan rute lain bobotnya sama dengan 5. Ini sudah terisi 5, ini 5 juga. Selanjutnya juga pada titik 2 ke 3. 2 ke 3 kita mendapatkan bobot sebelumnya yaitu 2. 2 ke 3. 2 ke 3 di sini bobotnya 2. Cari lintasan lain 2 ke 1 ataupun 1 ke 3. 2 ke 1 di sini udah 5. 2 ke 3 di sini udah 2. Jadi kita tetap menggunakan bobot sebelumnya yaitu 2. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke titik 3 ke 1. 3 ke 1 itu kita carikan bobot yang lama. 3 ke 1, 3 ke 1 ada 3. Selanjutnya melewati lintasan lainnya agar mencari jalan terpendek melewati 3 ke 4, 4 ke 1, 3 ke 4, 3 ke 4, 4 ke 1, 2 tambah 1, 3, maka di sini hasilnya 3. Selanjutnya kita mencari 3 ke 2. 3 ke 2 melewati jalan yang sebelumnya 3 ke 2 itu 8, melewati jalan lainnya itu 3 ke 1, dari 1 baru ke 2. 3 ke 1, 3, 3 ke 2, 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka dari semua hasil iterasi yang saya lakukan, pada iterasi keempat inilah saya menyimpulkan bahwasannya semua iterasi atau jalan tercepat sesuai dengan metode yang dipelajari ini adalah iterasi keempat, di mana ini adalah sudah menjadi final atau pencarian terakhir untuk menemukan rute-rute terpendek. Maka hasil akhirnya adalah ini. 1 ke 1 0, 1 ke 2 3, 1 ke 3 5, 1 ke 4 6, 2 ke 1 5, 2 ke 2 0, 2 ke 3 2, 2 ke 4 3, 3 ke 1 3, 3 ke 2 6, 3 ke 3 0, 3 ke 4 1, 4 ke 1 2, 4 ke 2 5, 4 ke 2 7, 4 ke 3 7, 4 ke 4 0. Hal ini bisa dibuktikan secara langsung jika kalian ingin mengecek secara manual. Lalu selanjutnya, ini adalah kode pemrograman yang setelah saya cari dari internet apabila ingin menerapkannya pada suatu pemrograman. Berikut adalah kode pemrograman mengenai Floyd Warshall. Nah, untuk pembahasan kali ini mengenai Floyd Warshall cukup sekian saja teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.